Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Pamungkas Subisono. Saya adalah mahasiswa di UIN Sultan Saifuddin Jambi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, Bapak Z. Pertanyaan pertama, apa yang saudara ketahui tentang manajemen? Apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa dan jelaskan? Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Tujuan mempelajari manajemen melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien, mengevaluasi kinerja, meninjau mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Pertanyaan kedua, andaikan Anda adalah seseorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan, tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti manajer dalam sebuah organisasi secara umum. Tingkat manajemen. 1. Manajemen puncak atau top level of management. Manajemen puncak atau top level manajemen adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal-hal teknis. Manajemen puncak memiliki wewenang yang paling besar di antara manajemen pada tingkat lainnya. Tugas manajemen puncak: 1. Menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. 2. Menentukan tujuan perusahaan. 3. Mengatur manajemen yang berada di posisi manajemen puncak. 4. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, manajemen tingkat menengah atau middle of management. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan yang sudah diatur oleh manajemen puncak. Contoh tingkat manajemen tengah adalah kepala departemen atau HOD. Contohnya manajer keuangan, manajer pembelian, manajer produksi. Manajer cabang seperti kepala cabang unit. Junior eksekutif contohnya asisten manajer pembelian, asisten manajer keuangan, dan asisten manajer produksi. Contoh tugasnya seperti menjalankan perintah kebijakan rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak, mengkoordinasi seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Selanjutnya, manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Contohnya seperti mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau kinerja, mengembangkan moral para karyawan, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Seorang manajer dalam melakukan tugasnya menjamin ketersediaan, keakuratan, ketepatan, dan keamanan informasi, serta mengatur organisasi yang baik, serta dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, sekaligus meningkatkan eksistensi organisasi di tengah-tengah lingkungan. 3. Jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategi apa yang Anda ambil dalam menjalankan pengamanan usaha yang dimaksud di masa pandemi COVID-19 pada saat ini? Jelaskan. Baik, jika saya adalah seorang manajer perusahaan, langkah yang saya ambil adalah dengan membuka online shop. Kenapa? Karena pada masa pandemik pada saat ini, banyak masyarakat yang tidak berani keluar rumah, apalagi dengan adanya lockdown yang diberlakukan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang lebih memilih online shop untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian dan terima kasih.